Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, jumpa lagi bersama Pak Arif. Kali ini kita akan belajar matematika bersama dengan materi bangun ruang. Bagaimana detailnya? Simak video yang berikut ini. Bangun ruang. Bangun ruang merupakan bangun tiga dimensi, yaitu bangun yang dibatasi oleh sisi-sisi dan ruang. Iyalah Pak, namanya juga bangun ruang. Selanjutnya, bangun ruang itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Yang pertama, kita akan membahas prisma. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua jenis sisi. Sisi yang pertama berbentuk sepasang segi banyak, bisa segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya, yang sejajar, bentuk dan ukurannya sama. Sisi kedua, yaitu sisi tegak, ini yang dinamakan sisi tegak, ini berbentuk segi 4. Nah, segi 4-nya itu bisa persegi atau persegi panjang. Selanjutnya, contoh benda yang berbentuk prisma. Antara lain batu bata, paving. Kalau paving itu akan ada yang bentuknya segi 5, ada yang bentuknya segi 6 gitu ya. Kemudian ada tenda, lemari es, dan sebagainya. Pada prisma itu terdapat beberapa istilah teman-teman, yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi adalah daerah yang dibatasi oleh rusuk. Ini yang dimaksud dengan sisi di dalam ini. Depan sini juga. Tuh, daerah yang dibatasi oleh rusuk. Nah, seperti ini. Nah, pada prisma itu ada dua sisi yang bentuknya sama dan berhadapan, saling berhadapan, sejajar, bentuknya sama persis. Nah, yang bawah ini disebut alas, kemudian yang di atas itu disebut sisi atap atau tutup. Oke, kemudian yang kedua yaitu rusuk. Rusuk adalah unsur yang digambarkan sebagai garis lurus. Nah, yang digambarkan sebagai garis hitam ini disebut rusuk ya. Kemudian yang ketiga, unsur ketiga yaitu titik sudut. Titik sudut itu pertemuan antara dua rusuk atau lebih. Jadi yang pojok-pojok ini disebut titik sudut. Selanjutnya, ini adalah beberapa jaring-jaring dari prisma tegak. Yang ini adalah jaring-jaring dari prisma segi 6. Karena bentuk alasnya adalah bangun segi 6. Kemudian ini adalah prisma segi 5, yang terakhir ini prisma segi 3. Jadi penyebutan prisma itu dilihat dari bentuk alasnya. Seperti ini. Ini kan segi 6, segi 5, segi 3. Kalau nanti ada segi 8 atau 10, 12, dan seterusnya, yaitu namanya prisma segi 10, prisma segi 12, dan seterusnya. Yang kedua adalah tabung. Tabung merupakan bangun ruang yang memiliki sisi lengkung. Tabung memiliki 3 bidang sisi utama, yaitu bidang sisi alas yang disebut alas tabung, berbentuk lingkaran. Yang kedua, bidang lengkung yang disebut selimut tabung, dan bidang atas yang disebut dengan tutup tabung atau atap tabung seperti tadi ya. Ini contoh benda-benda yang berbentuk tabung. Ada kaleng biskuit. Ini ada kaleng susu, kaleng cat, dan seterusnya, dan sebagainya. Kemudian, tadi sudah disebutkan bahwa tabung itu terdiri dari sisi alas atau alas tabung.
Kemudian yang kedua sisi tutup yang atas ya. Yang ketiga ada selimut tabung. Nah, ini disebut alas tabung. Yang tengah ini yang menutupi ini disebut sisi tegak atau selimut tabung. Kemudian lingkaran yang di atas ini disebut dengan sisi atas atau tutup tabung. Nah, rusuknya yang mana, Pak? Rusuknya yang ini saja. Ini kan yang saling bertemu kan ini. 1, 2. Kemudian jaring-jaring tabung seperti apa? Seperti ini. Jadi ketika selimut itu dibuka, ya selimutnya tabung itu dibuka, jadi seperti ini. Alasnya di bawah, tutup di atas, seperti biasa. Kemudian ternyata selimut tabung itu berbentuk persegi panjang. Seperti ini. Oke, yang ketiga kita punya limas. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alas. Kemudian beberapa buah bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Seperti ini contohnya. Ini adalah contoh dari benda-benda atau objek yang berbentuk limas. Ini ada souvenir, biasanya kalau ke Candi Borobudur atau Prambanan kan ada yang jual seperti ini. Ini kemudian yang sebelah kanan ini adalah piramida di Mesir. Bentuknya limas segi 4. Ini ada yang berundak-undak gini ya. Kemudian limas itu mempunyai bagian-bagian bangun yang berbentuknya berbeda. Bagian-bagiannya seperti dijelaskan pada gambar. Ini ada titik sudut, kita sebut ini titik puncak ya. Dan ini namanya rusuk tegak, walaupun miring, namanya tetap rusuk tegak karena dia agak berdiri, tidak rebahan seperti ini ya. Apa sih Pak rebahan? Ya. Jadi namanya tetap rusuk tegak. Kemudian sisinya ada berapa ini sisinya? 1, 2, 3, 4 dan yang di atas 1, 5. Tinggi limas itu yang mana? Ini. Titik dari titik puncak ke alas limas itu yang dimaksud tinggi limas. Kemudian sisi alas seperti tadi ya, yang berada di bawah. Kemudian setelah bagian kita masuk ke jaring-jaring. Seperti ini jaring-jaringnya. Ketika suatu limas dipecah, jadinya seperti ini. Ini limas segi 4. Bagi anak-anak yang pernah nonton kartun Naruto atau jenisnya, kita biasa menemukan bentuk seperti ini ya. Nah, ini ternyata jaring-jaring limas. Selanjutnya ini macam-macam limas ya. Ada limas segitiga, limas segi 4, segi 5, segi 6 dan seterusnya sampai segi 1 juta bisa. Tapi yang yang segi terlalu banyak tadi itu tidak akan kita bahas. Jadi kita akan membahas limas yang sederhana. Contohnya seperti ini. Bangun ruang selanjutnya yaitu kerucut. Kerucut merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Kerucut dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun
tersebut dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Contohnya seperti ini. Ini ada nasi tumpeng, kerucut, ada topi petani. Ini topi atau kukusan ya, antara itulah, antara topi atau kukusan. Kemudian ada topi ulang tahun. Kemudian ini ada rumah adat dari mana nih? Kalau nggak salah ini dari Nusa Tenggara atau dari Papua ya. Bentuknya kerucut. Kemudian bagian-bagian kerucut adalah titik puncak, rusuk, dan sisi. Nah, sisi-sisi sendiri terdiri atas sisi alas dan sisi tegak atau selimut kerucut. Gambarnya seperti ini. Sisinya tadi ada berapa macam? Ada sisi alas dan ini sisi tegak atau selimut kerucut. Jadi kerucut mempunyai dua sisi, satu titik sudut, dan berapa ini? Satu rusuk. Jaring-jaring kerucut seperti ini. Kalau suatu kerucut itu dibedah atau dibelah, jaring-jaringnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini bentuknya selimut kerucut. Ini yang sisi alasnya, jadi bentuknya lingkaran. Nah, S ini apa, Pak? S itu adalah simbol yang berarti garis pelukis. Yang terakhir kita punya bola. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi, dibentuk oleh lingkaran yang tidak terbuka, depannya yang berjari-jari sama pada. Jari-jari ini berpusat pada satu titik yang sama. Contohnya seperti ini, sepak, semangka, tapi nggak pakai tarik sis ya teman-teman. Ada kelereng, ada globe atau meta dunia seperti ini. Kemudian ini adalah bagian-bagian dari bola. Yang intinya sih ada dua komponen utama, yaitu titik pusat dan sisi. Sisi ini menutup seluruh permukaan bola. Jadi kalau ada pertanyaan, berapakah titik sudut dari bola? Jawabannya tidak. Terdapat titik sudut. Kemudian sisinya 1 dan rusuknya 3. Jaring-jaring bola, kalau suatu bola itu dikupas, kayak buah coba dikupas, ya itulah. Jika suatu bola itu dipecah, permukaannya itu dikupas, akan menjadi seperti ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kalau dipecah menjadi 10. Bisa lebih banyak dari ini, bisa juga lebih sedikit. Jadi tergantung memecahnya menjadi berapa bagian. Seperti itu. Baik, cukup sekian pertemuan kali ini tentang bangun ruang dan penjelasan singkat mengenai bangun ruang. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, cukup sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk pendalaman materi bisa anak-anak lihat di buku atau bisa browsing di internet, bebas. Yang penting jangan lupa berlatih, selalu jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan. Baik, sekian dari Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.